Malam itu, angin berdesir pelan di antara pepohonan tua di pinggir desa. Arman dan 3 temannya, Budi, Rina, dan Sandi, berjalan menyusuri jalan setapak yang jarang dilewati orang. Mereka baru saja pulang dari acara bakar-bakar di rumah salah satu teman mereka. Namun, bukannya mengambil jalan biasa, mereka memilih jalan pintas yang melewati sebuah kuburan tua. "Kita nggak seharusnya lewat sini," bisik Rina dengan suara gemetar. "Orang-orang bilang kuburan ini angker." Budi tertawa kecil. "Ah, itu cuma mitos. Lagi pula, kalau kita lewat jalan biasa, kita bisa sampai rumah lebih lama. Ini cuma kuburan, Rina." Sandi, yang terkenal paling berani di antara mereka, malah menantang. "Kalau takut, kamu boleh pulang sendiri. Tapi aku yakin nggak akan terjadi apa-apa." Arman hanya diam, memperhatikan sekeliling dengan perasaan tak nyaman. Ada sesuatu yang terasa berbeda di malam itu. Angin terasa lebih dingin dari biasanya, dan bau tanah basah bercampur anyir tercium samar-samar. Saat mereka berjalan semakin jauh ke dalam area kuburan, Sandi tiba-tiba menunjuk sebuah batu nisan tua yang sudah tertutup lumut. "Hei, coba lihat itu," katanya sambil mendekat. "Jangan main-main, Sen," tegur Arman. "Kita di tempat orang mati, hormati mereka." Namun Sandi malah tertawa dan mengetuk nisan itu dengan kakinya. "Halo, ada orang di rumah nggak?" katanya dengan nada mengejek. Tiba-tiba, angin bertiup lebih kencang, membuat pepohonan di sekitar bergoyang. Rina menjerit kecil ketika suara lirih seperti desahan terdengar dari balik nisan. "Kita harus pergi sekarang," katanya ketakutan. Namun, sebelum mereka bisa berbalik, sesuatu terjadi. Dari balik nisan yang tadi disentuh Sandi, muncul suara kain yang bergesekan. Lalu, perlahan, sesuatu mulai bergerak. Sosok putih itu berdiri tegak, kain kafannya masih terikat. Matanya kosong, gelap, dan menatap lurus ke arah mereka. Pocong itu bergerak, bukan melompat seperti cerita-cerita yang mereka dengar, tetapi melayang perlahan, mendekati mereka. Arman merasakan darahnya membeku. "Lari!" teriaknya. Mereka semua berhamburan, berlari sekencang-kencangnya meninggalkan kuburan. Tapi sesuatu yang mengerikan terjadi. Pocong itu tidak tetap di tempatnya. Ia mengikuti mereka. Arman tidak berani menoleh ke belakang, tetapi ia bisa merasakan kehadiran sosok itu semakin dekat. Napasnya tersengal saat mereka akhirnya keluar dari area kuburan dan berlari menuju rumah masing-masing. Namun saat ia masuk ke dalam rumah, menutup pintu, dan mencoba menenangkan diri, Arman mendengar sesuatu dari balik jendela kamarnya. Ketukan pelan. 1 kali, 2 kali, dan suara berbisik yang membuat bulu kuduknya berdiri. "Aku mengikutimu." Arman menelan ludah, tubuhnya menegang. Ia mengumpulkan keberanian untuk melirik ke jendela. Namun, saat ia mendekat, suara ketukan itu berhenti. Hening. Jantungnya masih berdegup kencang. Dengan tangan gemetar, ia mengintip melalui celah tirai. Tidak ada siapa-siapa. Jalanan di luar rumahnya sunyi, hanya diterangi cahaya lampu jalan yang temaram. "Mungkin cuma perasaanku," gumamnya pelan, mencoba meyakinkan diri sendiri. Ia beranjak ke tempat tidur, berusaha memejamkan mata. Namun, bayangan sosok itu masih terbayang jelas di kepalanya. Mata kosong, wajah pucat, dan kain kafan yang kotor. Arman menggigil, menarik selimutnya hingga menutupi kepala. Beberapa jam berlalu. Tepat saat ia mulai tertidur, suara samar kembali terdengar. Krek, krek, krek. Seperti suara sesuatu yang menyeret di tanah. Arman menahan napas. Suara itu semakin mendekat. Ia memaksa dirinya untuk tidak bergerak, berharap itu hanya halusinasinya. Namun tiba-tiba, tok, 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 ketukan keras menggema di jendela. Arman menjerit, melompat dari tempat tidurnya dan berlari ke pintu kamar. Dengan tangan gemetar,
Ia membuka pintu dan keluar menuju ruang tengah. Ibunya terbangun, menatapnya dengan heran. "Arman, kenapa?" "Mak, ada sesuatu di jendela." Suaranya terbata-bata. Ibunya menghela napas panjang. "Kamu mimpi buruk, Nak. Udah, tidur lagi. Besok harus sekolah." Arman ingin membantah, tapi ia tahu ibunya tidak akan percaya. Dengan enggan, ia kembali ke kamar. Namun, ia tak berani melihat ke jendela lagi. Malam itu, ia tidur dengan lampu menyala. Di luar, di balik jendela yang tertutup tirai, sesosok bayangan masih berdiri diam, menatap ke dalam kamar dengan mata kosongnya. Keesokan paginya, Arman pergi ke sekolah dengan wajah pucat. Ia kurang tidur dan masih merasa tidak tenang. Di kelas, Budi dan Rina memperhatikannya dengan khawatir. "Man, kamu nggak apa-apa?" tanya Rina pelan. Arman menggeleng. "Semalam, ada sesuatu di jendela kamarku. Aku yakin itu pocong yang kita lihat di kuburan." Budi menelan ludah, tampaknya baru menyadari betapa seriusnya masalah ini. "Mungkin kita harus cerita ke Sandi. Dia yang mulai semua ini." Namun, saat mereka mencari Sandi, sesuatu yang janggal terjadi. Bangkunya kosong. Tak ada yang melihatnya sejak pagi. Guru kelas pun masuk dengan wajah cemas. "Anak-anak, saya punya kabar buruk. Sandi ditemukan pingsan di depan rumahnya tadi pagi. Kata orang tuanya, dia mengigau semalaman dan tubuhnya demam tinggi. Sekarang dia sedang dirawat di rumah sakit." Arman dan teman-temannya saling berpandangan, ketakutan mulai merayapi hati mereka. "Ini pasti ada hubungannya dengan kuburan itu," bisik Rina dengan suara bergetar. Di luar kelas, angin bertiup pelan. Seakan ada sesuatu yang mengawasi mereka. Setelah mendengar kabar tentang Sandi, Arman, Budi, dan Rina memutuskan untuk menjenguknya di rumah sakit sepulang sekolah. Mereka berharap bisa mendapatkan jawaban atas kejadian aneh yang mereka alami. Saat mereka tiba di rumah sakit, Ibu Sandi menyambut mereka dengan wajah penuh kecemasan. "Terima kasih sudah datang." Sandi belum sadar sejak tadi malam. Dia terus mengigau, menyebut sesuatu tentang pocong. Arman dan Budi saling berpandangan, sementara Rina menggigit bibirnya. Ketakutan semakin menghantui mereka. Mereka masuk ke kamar Sandi. Pemuda itu terbaring dengan wajah pucat dan tubuh yang tampak lemah. Napasnya tersengal, keringat membasahi dahinya. Tiba-tiba, matanya terbuka lebar. "Dia mengikuti kita." Suara Sandi parau, hampir tak terdengar. Rina menggenggam tangannya. "Sandi, maksud kamu siapa?" Mata Sandi bergerak gelisah. "Pocong, dia nggak akan berhenti. Dia di rumahku semalam, di kamarku, menatapku dari sudut ruangan." Jantung Arman berdegup kencang. "Kita harus mencari tahu cara menghentikannya. Ini semua dimulai saat kita ke kuburan itu." Budi mengangguk. "Mungkin ada sesuatu yang harus kita lakukan. Mungkin kita harus kembali ke sana." Malam itu, mereka bertiga berkumpul di rumah Arman untuk berdiskusi. Mereka mencari informasi tentang kuburan tua itu dan menemukan sebuah cerita lama di internet. Konon, di kuburan itu ada makam seseorang yang meninggal tidak wajar. Arwahnya tidak tenang dan sering menampakkan diri. "Kita harus ke sana lagi dan mencari makam itu," kata Budi dengan suara tegas. Rina menggigil. "Aku nggak mau kembali ke sana, tapi kalau ini satu-satunya cara." Arman menghela napas berat. "Besok malam kita pergi. Semoga ini bukan keputusan yang salah." Tanpa mereka sadari, dari luar rumah Arman, sepasang mata kosong mengintip dari balik jendela. Sosok itu berdiri diam, kain kafannya berkibar tertiup angin malam. Malam yang dinantikan tiba. Arman, Budi, dan Rina berkumpul di depan rumah Arman.
mereka membawa senter, garam, dan air doa yang diberikan oleh seorang tetua desa yang mereka temui siang tadi. "Jangan pernah berpisah," pesan Arman dengan suara tegang. Begitu kita sampai di kuburan, kita cari makam yang diceritakan di internet. Dengan langkah hati-hati, mereka berjalan menuju kuburan terlarang itu. Angin dingin menyambut mereka begitu mereka tiba di gerbang berkarat yang mengarah ke dalam kompleks pemakaman. Saat mereka memasuki area kuburan, suasana semakin mencekam. Pepohonan bergoyang meski tidak ada angin kencang. Bayangan-bayangan aneh terlihat bergerak di sudut mata mereka, tetapi saat mereka menoleh, tak ada apa-apa. "Di sana," seru Budi sambil menunjuk ke arah sebuah nisan tua yang hampir tertutup tanah dan lumut. Tulisan di batu nisannya samar, tetapi mereka bisa membaca nama yang tertera. Sumardi. "Ini dia," bisik Rina, suara gemetar. Arman mengeluarkan air doa dan mulai menaburkannya ke atas makam. Namun, tiba-tiba angin berhembus sangat kencang, hampir memadamkan senter mereka. Brak! Sesuatu jatuh dari pohon besar di dekat mereka. Mereka menoleh. Dan di sana, berdiri tegak di bawah sinar remang bulan, sosok pocong itu. Kali ini, ia lebih dekat daripada sebelumnya. Matanya yang kosong menatap mereka, seakan penuh kemarahan. Tubuhnya mulai bergetar, dan perlahan-lahan, ia mengangkat tangannya yang terikat kain kafan. Rina menjerit, tetapi Arman segera menyiramkan sisa air doa ke makam. "Kami tidak bermaksud mengganggumu. Kami hanya ingin kau tenang," teriaknya. Pocong itu mengeluarkan suara rintihan panjang, lalu tubuhnya mulai bergoyang tidak stabil. Sejenak, mereka melihat wajahnya yang perlahan berubah dari menyeramkan menjadi penuh penderitaan. Tiba-tiba, sosok itu melayang ke belakang, lalu lenyap dalam kegelapan. Ketiganya terdiam, masih tak percaya dengan apa yang baru saja mereka alami. Suasana di sekitar kuburan menjadi lebih tenang, angin dingin menghilang, dan suara-suara aneh tidak lagi terdengar. Budi menelan ludah. "Apa? Sudah selesai?" Arman tidak yakin, tetapi ia ingin percaya bahwa mereka telah melakukan hal yang benar. "Ayo kita pergi sebelum sesuatu yang lain muncul." Tanpa banyak bicara, mereka bergegas meninggalkan kuburan. Namun, saat mereka keluar dari area itu dan menoleh untuk terakhir kalinya, Arman merasakan sesuatu. Di kejauhan, di balik nisan yang gelap, sepasang mata kosong masih mengintai mereka. Sepulang dari kuburan, Arman, Budi, dan Rina merasa sedikit lega. Mereka berharap semua telah berakhir. Namun, ketenangan itu tidak berlangsung lama. Keesokan harinya, kabar buruk datang. Sandi, yang sebelumnya pingsan dan dirawat di rumah sakit, meninggal secara misterius pada dini hari. Wajahnya tampak ketakutan, seolah ia melihat sesuatu yang sangat mengerikan sebelum menghembuskan napas terakhir. "Tidak mungkin. Kita sudah mencoba menghentikannya," bisik Rina, air matanya mengalir. Arman mengepalkan tangan. "Berarti ini belum selesai. Kita harus mencari tahu lebih dalam tentang arwah itu." Mereka pergi menemui Pak Surya, tetua desa yang memberikan mereka air doa sebelumnya. Wajah Pak Surya mengeras saat mendengar cerita mereka. "Kalian memang telah mencoba menenangkan arwah itu, tapi sepertinya ada sesuatu yang lebih besar yang belum kalian ketahui," ujarnya. "Arwah yang marah tidak akan tenang sampai dendamnya terselesaikan." "Dendam?" tanya Budi bingung. "Dendam kepada siapa?" Pak Surya menghela napas. "Sumardi, pria yang makamnya kalian temukan, meninggal tidak wajar. Dulu dia difitnah sebagai pencuri dan dibunuh oleh warga desa secara tidak adil. Tapi yang lebih mengerikan, salah satu pelaku pembunuhannya masih hidup sampai sekarang." Arman dan teman-temannya saling berpandangan. "Jadi pocong itu ingin balas dendam?"
Tanya Rina dengan suara gemetar. Pak Surya mengangguk. Jika dendamnya belum selesai, ia akan terus menghantui siapapun yang melanggarnya. Dan sekarang, kalian sudah terlibat. Suasana menjadi tegang. Malam itu, Arman tidak bisa tidur. Kata-kata Pak Surya terus terngiang di pikirannya. Jika mereka tidak menemukan pelaku yang masih hidup, maka teror ini tidak akan pernah berakhir. Namun, sebelum ia bisa berpikir lebih jauh, suara ketukan di jendela kamarnya kembali terdengar. Tok, tok, tok. Arman membeku. Dengan tangan gemetar, ia mengintip dari balik tirai. Sosok itu berdiri di sana. Matanya yang kosong menatap lurus ke arahnya. Dan kali ini, ia tidak hanya diam. Mulutnya terbuka, mengeluarkan suara berbisik yang membuat darah Arman membeku. Bantu aku. Arman, Budi, dan Rina tahu bahwa mereka tidak bisa lari dari masalah ini. Permintaan arwah Sumardi sangat jelas. Ia ingin dibantu menyelesaikan dendamnya. Tetapi siapa pelaku yang masih hidup? Mereka kembali menemui Pak Surya untuk mencari tahu lebih lanjut. Dulu ada 4 orang yang membunuh Sumardi, ujar Pak Surya dengan suara pelan. 3 di antaranya sudah meninggal, tetapi 1 orang masih hidup, Pak Darmo. Ia sudah tua sekarang, tinggal di pinggir desa. Tanpa menunggu lama, mereka pergi ke rumah Pak Darmo. Pria tua itu tampak gelisah saat melihat kedatangan mereka. Aku tidak melakukan apa-apa. Katanya panik sebelum mereka sempat berbicara. Pak, arwah Sumardi belum tenang, ujar Arman. Dia terus menghantui kami, dia ingin keadilan. Pak Darmo gemetar. Kami dulu salah, kami menghakiminya tanpa bukti. Aku takut. Sudah beberapa malam ini aku juga didatangi oleh pocong itu dalam mimpi. Arman menghela napas. Kalau Bapak benar-benar menyesal, satu-satunya cara agar dia tenang adalah dengan meminta maaf. Malam itu, mereka semua kembali ke kuburan Sumardi. Pak Darmo berlutut di depan makam dan mulai menangis. Sumardi, aku minta maaf. Aku telah berbuat dosa padamu. Aku memfitnahmu, membunuhmu. Maafkan aku. Isaknya sambil menaburkan bunga di atas makam. Angin bertiup kencang, dan tiba-tiba sosok pocong itu muncul di hadapan mereka. Namun, kali ini wajahnya tidak menyeramkan. Matanya yang kosong kini terlihat lebih damai. Mereka semua membeku saat pocong itu perlahan-lahan menganggukkan kepalanya. Kemudian, tubuhnya mulai memudar, berubah menjadi kabut tipis yang perlahan menghilang bersama angin malam. Hening. Pak Darmo tersungkur sambil menangis terseduh-seduh. Arman, Budi, dan Rina saling berpandangan, merasa lega sekaligus tak percaya bahwa semuanya akhirnya berakhir. Apa? Sudah selesai? Bisik Rina. Arman mengangguk. Aku rasa dia sudah tenang sekarang. Mereka pun pulang dengan hati yang lebih ringan. Tidak ada lagi ketukan di jendela, tidak ada lagi bisikan menyeramkan. Kutukan itu telah berakhir. Namun, sebelum benar-benar pergi, Arman menoleh sekali lagi ke arah kuburan itu. Ia hampir yakin melihat sosok samar Sumardi tersenyum tipis sebelum menghilang untuk selamanya. Tamat. Terima kasih sudah nonton sampai akhir. Kalau kalian suka konten seperti ini, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya, biar nggak ketinggalan video terbaru. Sampai jumpa di video berikutnya.